hati penuh syukur di hadapan Tuhan. Kegirangan yang datang dari Tuhan, sukacita datang dari Tuhan tidak akan pernah digantikan dengan sukacita. Jika Tuhan menaruhkan sukacita, kegirangan, kebahagiaan dalam hidupku dan dalam hidupku, tidak pernah hasilnya kembali. Anakmu bisa membahagiakanmu, tapi ada ketika dia bisa menyakitimu dan membuatmu menangis. Suamimu, istrimu membahagiakanmu dengan segala materi dunia ini, tapi ada ketika mungkin dia juga bisa membuatmu menangis. Dan jika Tuhan yang memberikan kebahagiaan dengan saya kebahagiaan kekal selama-lamanya, amin. Tidak akan pernah Tuhan ambil. Semakin iman selalu bertumbuh dengan Tuhan. Pribadi yang luar biasa yang tidak pernah menggunakan kekuranganmu dan kekuranganku untuk menjatuhkan hidup kita, tapi dijadikannya kekuranganmu dan kekuranganku untuk dibawanya naik dan tidak perlu menjadi kepala dan bukan ekor. Dipakainya kita untuk melayani banyak jiwa dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Agar usianya kamu selalu terhubung dengan Tuhan. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau dalam tangan-Mu, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tangan-Mu, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melambung hanya Kau ingat. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku teguh denganmu.
terpuji Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan di pagi ini. Sebelum kami dengan firman yang disampaikan, Cinta
dengan kami tetap bertahan di dalam hadirat-Mu. Dunia begitu kuat mau menarik kami keluar. Di saat kami menantikan jawaban, seringkali dunia menyampaikan soal kekhawatiran dan kekecewaan. Sudah tanpa sadar kami keluar dari jauh. Kami keluar dari jauh. Kami katakan, jaga kami, pegang kami erat, sehingga kami bertahan. Kami tetap ada dalam hadirat sampai semua jawaban demi jawaban terjadi. Lebih jauh lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih jauh lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih jauh lagi ku rindukan saudaraku. Kata Tuhan, aku merindukan Engkau lebih lagi. Mari, angkatlah lebih dari hatimu ya Tuhan. Tuhan, aku merindukan lebih lagi. Haleluya. Lebih lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Benar Bapak, itulah kerinduan kami. Kami mau lebih dalam mengasihi dan mencintai Engkau Bapak. Sepanjang perjalanan kehidupan kami yang Kau izinkan kami ada di dunia, kami tidak pernah berjalan seorang diri. Kau berfirman pada Bapak Yesus, dan tetaplah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Kami imani percaya Bapak, Engkau yang telah panggil, Engkau yang telah pilih, Engkau yang tetapkan kami jadi anak-anak kasih Tuhan, dan kami menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri Bapak. Tidak lain, tidak bukan untuk melakukan mengerjakan perkara-perkara yang besar yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kami. Dan Engkau terus menyertai apapun yang kami lakukan, kerjakan, perbuat. Engkau menyempurnakan, Engkau menolong, dan segala puji, hormat, kemuliaan patut kami kembalikan bagi kami yang berserah-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih sampai pada hari yang terakhir, sesi yang terakhir di tempat ini. Kalau kami dapat menjalankan ibadah puasa Ester, tidak lain, tidak bukan hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Engkau yang panggil, Engkau yang pilih, Engkau yang tetapkan kami adalah wadah wadah doa puasa Ester di tempat ini hanya karena kasih anugerah berkat Tuhan, karena Engkau masih dan mencintai kami Bapak. Engkau rindu kami tetap dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau sepanjang kehidupan kami. Dan Kau inginkan Bapak, sekembalinya kami dari tempat ini, hidupkan bukan kami lagi, tapi benar-benar Kristus dipermuliakan melalui seluruh aspek kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak, melalui Bible tidak kami, Engkau izinkan, percayakan kami dapat naikkan setiap pujian
diimankan dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam dan setiap pujian di iman kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk rawatan-Mu Bapa. Kami rindu Engkau memberkati kami di jauh dari kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surga yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi dunia bersama nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang berizinkan percayakan keluar melalui lidah hamba-Mu Bapa. Dia tidak pernah pergi keluar dengan sia-sia. Engkau terus terjemahkan meteraikan dalam hati kami masing-masing, dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik Bapa, sehingga melalui hidup kami kepada nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, dimuliakan. Melalui hidup kami imani percaya pada Tuhan Bapa. Banyak jiwa dimenangkan untuk kehormatan kebenaran surga, terutama dan terutama keluarga besar kami kamu persembahkan bagi dunia nama-Mu. Engkau pakai kami dengan luar biasa, dan melalui kehidupan kami untuk sekali lagi menangkan jiwa-jiwa bagi hormat dunia kebenaran dan surga. Terima kasih Bapak, Engkau juga izinkan kami pada pagi kesempatan yang indah ini Bapak, kami akan berbuka puasa bersama-sama dengan menikmati tubuh masuk dalam sebuah indah, dan Engkau menikmati tubuh dan darah Yesus, mengingatkan tanda materi perjanjian baru. Engkau yang telah menebus kami dari kutuk dan dosa kami yang mewarnai hidup kami. Kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, bahkan diampuni, bahkan dimeteraikan kami menjadi anak kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, sangat baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk diberkati berbicara melalui hamba. Katakan bersama, amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Luar biasa. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Lagi shalom. Luar biasa. Biarlah mewarnai kekasih Tuhan yang telah panggil, pilih, tetapkan ada dalam wadah dua kuasa Esther di tempat ini. Hidup kita bukan hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang luar biasa. Karena kita tidak pernah berjalan seorang diri. Tuhan selalu ada bersama saya dalam segala aspek kehidupan saya. Dia selalu ada, dia selalu menyertai, dia selalu menolong, dia selalu memberkati, dia selalu memulihkan, bahkan dia selalu rindu beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Kita belum mengenal dia, tapi dia telah datang untuk menebus kutuk dosa. Saudara saya melalui karya salib untuk mengenapkan Galatia 3:13, dia menebus saudara saya dari kutuk kemunduran dengan cara dia rela mati untuk kutuk dosa saudara saya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang akan menuju pada kebinasan yang kekal, sehingga mengenapkan dalam Yohanes 3:16b kita yang telah percaya Yesus melalui kematian Yesus Kristus untuk kutuk dosa saudara saya, dan janji firman Tuhan kita tidak akan binasa tapi kehidupan yang kekal mewarnai hidup saudara saya. Sekalipun satu waktu kelak semua manusia tanpa kecuali, Ibrani 9:27 berkata, semua manusia pasti binasa dan dihakimi. Tapi bagi Anda dan saya, kebinasaan itu bukan menuju kepada kebinasaan yang kekal, yang namanya tujuannya yaitu si iblis datang, si pencuri datang, 10:10a hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Selesai untuk ada bersama dengan dia adalah kekal, dalam kebinasaan yang kekal. Tapi kita bersyukur dan terima kasih, seluruh hidup selesai adalah tangan penyertaan kasih anugerah Tuhan. Karena dia telah memateraikan anak saya menjadi milik punya Tuhan. Maka siapa yang dapat merebut, siapa yang dapat mengambil anak saya, karena anak saya ada di tangan Tuhan yang dia berfirman bagi kekasih Tuhan di tempat ini. Yesaya 41:10, jangan kamu takut untuk apapun yang sedang Anda alami, karena Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan, 2 Timotius 1:7, tapi dia berikan roh kekuatan yang dasarkan kasih Kristus yang dia telah buktikan kasihnya, bukan sekedar berucap dan berfirman Yohanes 3:16, tapi dia telah buktikan tubuhnya telah terpecah-pecah, darahnya tertumpah, yang sebentar lagi kita akan menerima tubuh dan darah Yesus ini, mengingatkan inilah tanda materai perjanjian baru. Anak dan si materai dimateraikan jadi anak kasih Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus, dan kita menjadi miliknya Tuhan, sehingga digenapkan 1 Petrus 2:9, kita bangsa yang terpilih, kita adalah imamat terrajani, umat milik punya Allah sendiri. Sebab anak saya adalah umat yang kudus,
yang dikatakan tadi 1:29, kita bangsa yang terpilih, imamat kerajaan, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri, tidak ada milik siapapun, tapi milik kepunyaan Dia sendiri, dengan goal tujuan yang Tuhan dambakan rindukan melalui setiap kekasih anak-anak Tuhan di tempat ini, melalui doa puasa Ester. Anak saya tidak melakukan hal-hal yang biasa-biasa, tapi mengerjakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar yang Tuhan dambakan rindukan melalui hidup saudara saya, supaya dengan demikian melalui setiap kehidupan anak Tuhan, nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan melalui aspek kehidupan yang anak saya manifestasikan. Orang akan melihat ada Kristus yang luar biasa, yang mengenapkan dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Dan kita percaya ada dalam doa puasa di tempat ini, tidak ada perkara juga mustahil. Kata Ibrani 9 ayat 7 tadi, semua manusia satu kekalahan dan binasa, tapi anak saya ketidakmustahilan. Kita tidak menuju pada kebinasaan kekal, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Untuk mengenapkan Yohanes 3:16c, kita yang percaya kita akan peroleh hidup yang kekal. Dan itu yang Yesus telah menyatakan. Dia selalu ada bersama-sama saya dengan tangan terbuka. Dia berkata, Matius 11:28, mari semua yang letih lesu, bawa beban, masalah, persoalan, pergumulan yang Anda gumuli saat ini, apapun dia namanya, seberat apapun, masalah rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tangga Anda saya, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, sebesar apapun masalah persoalan, sebab firman Tuhan selalu digenapkan 1 Korintus 10 ayat 13, setiap pencobaan yang kita alami tetap adalah pencobaan yang biasa, tidak pernah melampaui batas kemampuan saudara saya. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada mendampingi saudara saya, yang Dia berfirman bagi saudara saya, bagi kita percaya pada Dia. 1 Korintus 10 ayat 13c, Dia selalu ada bersama-sama saya, asal anak saya berbalik datang dan mengaku setiap kesalahan dan dosa saudara saya. Yohanes 1 ayat 9, Dia akan mengampuni setiap kesalahan, kejahatan dan dosa saudara saya. Dengan cara bagaimana? Melalui darah Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 7, darah Yesus akan membasuh setiap kesalahan, kejahatan, dosa saudara saya, mengingatkan kita kembali menjadi milik punya Allah. Dan Allah akan pakai anak saya dengan luar biasa, sebab Dia menyertai saudara saya. Dia tidak pernah berkesudahan, ada selalu bersama saya. Dia berjalan bersama saya, dan Dia memakai saudara saya supaya digenapkan 1 Korintus 3 ayat 9. Kita yang Tuhan dambakan tadi, dan tadi saya buka 1:2 ayat 9, kita bangsa yang terpilih, imamat kerajaan, umat yang kudus, milik punya Allah, untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan tadi saya singgung dalam 1 Korintus 3 ayat 9a, kitalah yang Tuhan dambakan menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Luar biasa, bukan partner para konglomerat, bukan partner para penguasa, bukan partner para pejabat tinggi negara, tapi partner dari Sang Pencipta bumi, langit, dan segala isinya. Dia ada bersama saya untuk apapun yang Anda lakukan, kerjakan. Dia menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Dia selalu bersama saya untuk mengenapkan apa yang Anda lakukan, kerjakan dalam posisi apapun, dalam status apapun. 1 Korintus 3 ayat 9b, yaitu apa? Ladangnya Tuhan. Kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai apapun profesi saudara saya tidak tahu. Yang jelas firman Tuhan kata, apapun yang Anda lakukan, kerjakan, itu adalah ladang Tuhan. Berbicara, Dia ada bersama saudara, Dia ada dalam suatu kebersamaan untuk melakukan, mengerjakan segala sesuatu sebagai partner, kawan sekerja Tuhan. Sebagai apa yang Anda kerjakan, Dia turut bekerja sama. Dalam Roma 8:8 kita tahu Allah turut bekerja sama. Dengan catatan dalam segala sesuatu yang Anda lakukan, kerjakan, di situ ada Allah yang turut bekerja sama dengan goalnya untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai apa? Rencana Tuhan. Jadi kita harus menjalankan apapun yang Anda lakukan, kerjakan, tidak keluar dari konteks dari rancangan rencana Tuhan. Dan selalu Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Kata firman Tuhan Yeremia 9:11a, aku tahu apa rancangan Tuhan untuk setiap kekasih Tuhan yang terhisap dalam wadah doa puasa Ester, yang kita selalu ada dalam satu kebersamaan dalam pasang surut. Jumlah yang ada kita tidak melihat,
menilai, tapi kita tahu mempunyai kualitas melalui doa puasa Esther di tempat ini. Dalam setiap pergumulan seorang saya, Tuhan selalu dengan tangan terbuka. Tadi saya katakan Matius 11:28, mari kita firman Tuhan, semua yang letih lesu dan beban berat, apa beban Anda, apa masalah Anda, apa persoalan, apa pergumulan Anda, saya bawa kepada Tuhan. Dan Dia menjadi jawaban, bukan pada orang pintar, bukan pada orang yang Anda pikir sanggup mampu menolong dan memberkati saudara saya, karena status dan posisi dia apapun juga. Karena Alkitab berkata Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan, berharap, bersandar dan percaya pada Tuhan. Tapi kita anak-anak Tuhan di tempat ini, melalui doa puasa Esther di tempat ini, kita Yeremia 17 ayat 7, Alkitab berkata, diberkatilah Anda dan saya. Pembukaan firman sudah berbicara, kita diberkati. Kenapa dasarnya? Karena kita mengandalkan, kita berharap, kita bersandar, kita percaya pada Tuhan. Setiap masalah, persoalan, pergumulan yang Anda bawa pada Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup kuping doa Anda. Tuhan tidak pernah tutup mata untuk melihat apa yang sedang Anda gumuli. Tuhan tidak pernah tangannya tidak terulur untuk menolong saudara saya pada tepat pada waktunya, sehingga Pengkhotbah 3 ayat 11 segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Tuhan tahu persis di luar batas kemampuan saudara saya, selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi. Dia juga beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Kita belum mengenal dia, kita masih hidup dalam dosa, dia mau datang sudah. Untuk apa? Mengampuni, membelikan, membenarkan, menguduskan, melayangkan saudara saya, bahkan memateraikan. Kita menjadi anak-anak kasih Tuhan. Tapi konsekuensi kita menjadi anak-anak Tuhan, Roma 8:14 kita berkata, orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut apa? Anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Anda dan saya yang berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, dan pimpinan dan tuntunan dia telah berikan kebenaran firman Tuhan yang dikatakan bagi saudara saya, Mazmur 119 ayat 105, biarlah firman menjadi pita dan terang dalam hidup saudara saya. Tidak ada pilihan yang lain. Dia telah berikan firman, karena firman itu dia berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk ke dalam surga tanpa melalui dia. Dan kebenaran yang sesungguhnya Tuhan tidak biarkan hanya sekedar berfirman. Dia telah membuktikan sebelum dia meninggalkan saudara saya. Saat itu kita sudah memandang dan melihat. Dalam Yohanes 14 ayat 12 dia berkata, bagi kita yang percaya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah lakukan, kerjakan selama dia ada bersama saya di dunia. Dia telah membuktikan, dia telah memberikan contoh, dia telah memberikan teladan. Dia selalu bersama saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler, dan Yesus berfirman bagi kita yang percaya, Yohanes 14 ayat 12, kita dapat lakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih dari apa yang Yesus pernah lakukan, kerjakan. Supaya dengan demikian orang akan melihat, bukan Anda, tapi orang akan melihat ada Kristus melalui ucapan, melalui perkataan Anda, melalui perilaku Anda, melalui kehidupan Anda, benar-benar menggambarkan Yesus yang hidup. Dia bukan Yesus yang mati, sebab dia tidak ada di tempat kuburan satu Maria Magdalena dan lainnya untuk melihat menjenguk dia. Dia tidak ada di situ. Tapi malaikat kata dia ada di antara orang hidup, karena dia telah bangkit. Tuhan selesai kebangkitannya menyertai dan mewarnai selesai. Dia ada bersama selesai, bahkan menjadi partner, kawan dengan sekitar Tuhan. Melalui apa yang kita kerjakan, melalui ladangnya Tuhan, bukan luar biasa. Sehingga bagi kita, kalau kita tahu kita tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan yang Tuhan tambahkan, karena dia ada bersama saya, dia percayakan anak saya apapun kita kerjakan, tidak ada berbicara, itu sudah tidak barang, tidak ada berkat lagi, karena mungkin boomingnya sudah lewat dan sebagainya. Tetap setia dengan apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan titipkan dan lakukan, tetap kerjakan setia. Dalam doa puasa Esther ini kita tahu tidak secara kebetulan ada maksud tujuan Tuhan untuk kita berikan dedikasi yang terbaik. Inilah ladang yang Tuhan titipkan melalui doa puasa Esther. Dia ada di tempat ini. Dia yang memimpin dan menuntut doa puasa Esther ini bisa berjalan sampai hari ini, berjalan 33 tahun oleh karena kasih anugerah berkat Tuhan. Setiap bulan, khususnya pada saat ini dalam pengurusan saudara kasih kami Alex dan saudara Shirley dan seluruh rekan sekerja Tuhan yang terisap dalam wadah dua puasa Esther, kita lakukan
pada umumnya setiap minggu kedua kita lakukan supaya kita bisa membuat siapkan schedule jadwal. Pada minggu kedua kita diingatkan kita kembali bersekutu, ada bersama melalui doa puasa Ester. Tuhan rindu kita selalu berkumpul. Tuhan rindu kembali untuk memberkati anak saya. Tuhan rindu kembali untuk mencaci saudara saya, supaya kembali kita diberikan kemampuan, kekuatan yang luar biasa, supaya kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan, jangan pernah lupa sebagai partner, kawan rekan sekalian Tuhan, harus yang kita ucapkan perkataan keluar dari sikap kehidupan perilaku anak dalam apapun yang Anda dan saya ucapkan. Firman Tuhan katakan Yosua 1 ayat 8, perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya dengan demikian perjalananmu akan menjadi berhati-hati sesuai semua yang tertulis di dalam yang kita pernah baca, kita pernah renungkan, kita pernah hayati. Dan firman Tuhan ini yang meluputkan anak-anak saya dari malapetaka, dari mana bahaya, dari sakit kecelakaan, dari sampah sakit penyakit, dari segala sesuatu yang buruk yang Tuhan tidak izinkan mewarnai hidup selesai. Sebab berfirman Matius 10 ayat 30, rambut di kepala saudara saya pun semua terhitung. Kalau dia tidak izinkan, tidak mungkin apapun bisa terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan dalam proses, supaya dengan demikian bahkan melalui sakit penyakit, melalui masalah, melalui persoalan, melalui pergumulan, melalui tantangan, melalui cobaan, kita lewati bersama Yesus supaya menjadi satu kesaksian. Orang akan lihat anak-anak Tuhan, sebesar apapun masalah persoalan yang kita sedang alami, yang sedang ada dan jalani, mungkin masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah usaha, bisnis, pekerjaan, masalah pelayanan, apapun, tetap ada Tuhan bersama saya. Dia selalu goalnya beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik. Tentu melalui apa yang kita jalani, proses bersama Yesus, kita mengenal ada pengalaman-pengalaman rohani melalui masalah persoalan itu, sehingga orang akan lihat anak-anak Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa dengan apapun juga yang sedang ada saya jalani. Justru dengan demikian orang akan melihat ada Kristus. Karena kita sebesar apapun masalah-masalah pergumulan yang Anda alami, kita tetap mengenalkan firman Tuhan. Dia di Galatia 1:5 ayat 18, Alkitab berkata, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu bagi kita yang mengasihi Dia, yang tentu terpanggil sesuai rencana Tuhan. Anda dan saya, memang firman Tuhan berkata yang tersurat, bersyukurlah senantiasa dalam segala sesuatu bagi kita yang dalam Kristus, sesuatu yang baik, yang buruk, yang menyusahkan, yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang hal-hal yang tidak layak dan tidak pantas, tapi kita tetap setia dan mengiringi dan berjalan bersama Yesus yang kita manifestasikan selalu nama Tuhan kita perlihatkan dari apa yang kita lakukan, kita kerjakan tanpa ada sadari saat itu kita sedang memuliakan Tuhan. Dan goal apa yang kita lakukan kerjakan bagi Tuhan. Kata firman Tuhan 1:15 ayat 8, jeripaya anak saya dalam melayani melalui doa puasa Ester tidak pernah sia-sia. Tuhan akan balas kesehatan Anda, rumah tangga Anda, hari depan Anda, anak cucu Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan pelayanan Anda. Tuhan selalu rindu memberkati. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dan dia juga yang tadi 1 Korintus 3 ayat 9 J yang berfirman bagi saudara saya, Anda dan saya sebagai bangunan Allah Tuhan tempatkan kita masing-masing. Kita setia dalam panggilan yang Tuhan titipkan, bukan berbicara status apapun. Itu hanya Tuhan titipkan, percayakan. Apapun saat ini Tuhan izinkan mengembalakan jemaat Tuhan. Dan selalu saya katakan, yang saya gembalakan gereja yang ada tetap adalah gereja Tuhan, kepala gereja yaitu Tuhan Yesus, Gembala Agung Tuhan Yesus. Saya bersama Ibu Gembala dan seluruh rekan sekerja Tuhan yang Tuhan titipkan dalam wadah gereja Tuhan, hanya menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan untuk kita bertumbuh bersama melalui wadah yang Tuhan titipkan, melalui doa puasa Ester. Inilah visi yang Tuhan titipkan dan percayakan. Kami tetap lakukan, kerjakan dalam ketatan kesetiaan, dan sampai hari ini tempat ini yang ada tetap hanya untuk apa? Doa puasa Ester yang kami lakukan, kerjakan, perbuat
bersama rekan sekerja Tuhan di tempat ini, dedikasi loyalitas yang akan berikan semua semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau itu goal yang kita lakukan, kita sudah mengenalkan Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan sebagai bangunan Allah, Tuhan tempatkan kita masing-masing melalui status keberadaan kita setia dan taat lakukan, apakah sebagai tim doa, apakah sebagai pastor, apakah sebagai juga konselor, sebagai apapun juga yang ada di tempat ini mengorganisasi untuk doa besar ini bisa berlangsung dari bulan lepas bulan sampai pada saat ini berjalan 33, bahkan berjalan kepada tahun ke-34 doa besar Esta dari Juni tahun 92 sampai hari ini. Kalau bisa berjalan semuanya kan kasih anugerah kepada Tuhan. Kalau kita tetap setia yang kita lakukan kerjakan, semua sangat menyenangkan hati Bapa di surga. Karena Dia berikan visi ini dalam waktu Tuhan berikan, saya lakukan, kerjakan, dan saya belajar setia dalam apapun juga. Inilah prinsip yang kita sebagai partner, kawan rekan sekerja Tuhan, sebagai ladangnya Tuhan, dan ladang yang Tuhan titipkan bagi saya saat ini, yaitu mengembalakan jemaat Tuhan dalam gereja yang Tuhan titipkan, dan Tuhan di setelah para gereja. Saya tidak melihat wah gereja yang lain, bahkan yang baru belakangan muncul jauh lebih besar dan sebagainya, bangunannya dan sebagainya jauh lebih besar dan sebagainya. Saya tetap orang katakan apa, saya hanya senyum dan saya kembalikan karena Tuhan yang menempatkan sebagai bangunan Allah, sebagai apa yang Tuhan tetapkan. Saya tetap pegang dengan setia, lakukan dengan setia, perbuat dengan terbaik yang dapat saya lakukan. Di luar itu kembali kepada Tuhan, dan Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya seorang diri. Dia pergi, Dia telah berikan otoritas, Dia berikan juga apa? Roh untuk menolong seorang saya di dalam kelemahan kekurangan seorang saya. Yohanes 14 ayat 16, sebab Dia berfirman, Dia katakan Dia akan meminta pada Bapa di surga, dan Bapa di surga tahu beri yang terbaik. Yang pertama Dia telah berikan apa? Roh penolong. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak pernah seorang diri. Ada penolong daripada Bapa di surga, seorang penolong oknum yang lain yang mendampingi seorang saya. Tugasnya menolong seorang saya di dalam kelemahan dan kekurangan, dalam keterbatasan, dalam apapun. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan juga firman Tuhan yang tadi saya sudah singgung, Yohanes 14 ayat 17, Dia juga berikan apa? Roh, yaitu apa? Kebenaran. Sehingga dunia tidak mengenal, dunia tidak melihat, dunia tidak tahu melalui hidup Anda dan saya. Tapi orang akan melihat melalui hidup Anda dan saya ada Kristus sesungguhnya. Kita mengenal bukan karena Dia sebagai seorang hamba Tuhan, Dia sebagai pelayan Tuhan dan sebagainya, bukan karena membawa Alkitab dan sebagainya, tapi melalui kehidupan, melalui perilaku, melalui attitude mereka yang kita manifestasikan. Tidak lain, tidak bukan, semua tetap kembali dasarnya adalah firman Tuhan. Orang mengenal, kita mengenal, orang melihat, dan kita mengenal Dia karena mereka akan melihat, kita akan melihat ada Kristus hidup dalam seseorang yang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai partner, kawan rekan sekalian, sebagai milik punya Tuhan. Ya, dan Dia berfirman bagi seorang saya, kita tidak pernah sebagai seorang yatim piatu. Karena tadi saya sudah pembukaan tadi Matius 28:20, dan ketahui kita firman Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Bahkan ditegaskan Yohanes 14 ayat 17, roh kebenaran itu akan selama-lamanya bersama saya, yaitu Roh Kudus. Sehingga Yohanes 14 ayat 18, kita tidak seperti seorang yatim piatu, karena Dia kebenaran selalu mengingatkan, menyadarkan waktu kita mau melakukan sesuatu yang akan membuahkan dosa dalam hidup saya. Roh Kudus selalu mengingatkan. Anda mungkin tergetar hati Anda rasa nggak enak dan sebagainya. Jangan keraskan hati Anda. Roh Kudus selalu mengingatkan, menyadarkan. Jangan lakukan, jangan kerjakan untuk sampai akan membuahkan dosa. Mungkin melalui ucapan, melalui perkataan, melalui perilaku, melalui emosi Anda, melalui sesuatu yang Anda lakukan, melalui kedua tangan Anda, melalui kedua kaki. Seluruh ini anggota tubuh Tuhan yang Tuhan ciptakan dan percayakan. Anda dan saya telah diberi kuasa untuk mengandalkan. Karena waktu kita percaya Yesus mati untuk dosa saya, kita sebagai orang percaya kita juga mati bersama Yesus melalui karya salib.
untuk segala hal yang buruk, yang tidak berkenan, yang tidak layak, yang membuahkan dosa dan hidup saya. Sebab konsekuensi dosa tidak ada pilihan yang lain. Konsekuensi dosa Roma 6 ayat 3, upah dosa adalah maut. Bahkan Yohanes yang 4 ayat 17 berkata, sesuatu yang baik yang kita ketahui dan kita tidak lakukan, maka kita sudah berdosa. Kata Yakobus 4 ayat 17 dengan tegas Alkitab berkata, sesuatu yang baik yang kita tahu dan kita tidak lakukan, maka kita sudah berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana yang harus berbuat yang baik dan tidak dilakukan, maka kita sudah berdosa. Berdosa pada Tuhan. Sesuatu yang baik. Yang baik apa? Waktu mestinya dan doa puasa Ester yang kita sudah schedule pada minggu kedua bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus dan seterusnya kita telah siapkan dan kita tidak berupaya hadir sebagai teman sekerja melalui doa puasa. Kita berkata kita sudah berdosa sebab hati kita, kerinduan kita, dambaan kita melakukan itu semua karena Tuhan. Tadi singgung Kolose 3 ayat 3, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita layani, apapun yang kita rencanakan, buat tidak ada motivasi lain, semua oleh karena Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak larang kita mau rencanakan apapun juga untuk berjalan kehidupan sosial, untuk melewati sepanjang tahun ini. Ada 6 bulan yang kita akan jalani saat ini sebelum meninggalkan tahun 2025 ini. Anda boleh buat schedule apa, tapi bawa pada Tuhan. 16 ayat 3, bawalah segala perbuatan kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa, melalui permulaan, melalui doa puasa Ester di tempat ini. Bawa, memulih. Dan kalau Anda telah mendapat konfirmasi dari Tuhan, ada sejahtera, kita tinggal lakukan kerja. Sebab itu kata firman Tuhan, apapun yang kita bawa kepada Tuhan, yang kita rencanakan, yang kita kerjakan, maka Alkitab berkata, itu bukan perbuatan kita lagi, itu bukan rencana kita lagi, tapi telah menjadi rencana Allah. Dan dia turut bekerja sama. Dan Roma 8 ayat 8 tadi kembali dikenangkan untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita. Dia mengasihi dia yang terpanggil sesuai apa? Rencana Tuhan. Sebab tadi saya katakan, Yeremia 29 ayat 11b, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh pengharapan. Jadi hari depan yang kita jalani tetap ada harapan yang luar biasa. Sekalipun dunia katakan sudah tidak ada harapan lagi dengan keadaan ekonomi saat ini, dengan keadaan yang saat ini untuk cari kerja dan sebagainya, terjadi PHK di mana-mana dan sebagainya, dan eskalasinya bukan lebih baik, akan lebih buruk dan sebagainya. Karena memang dunia tidak bisa menjanjikan apa-apa. Bahkan secara global mungkin terjadi resesi ekonomi yang mengerikan, menakutkan. Bahkan alam tidak bisa menjanjikan apapun juga. Tiba-tiba petaka itu bisa datang, bencana itu bisa datang. Yang gempa itu bukan hanya sekedar menggoyangkan, tapi gempa itu sebagai gelombang yang mengerikan, menakutkan. Bahkan tanah itu bisa terbelah, dan bukan hanya mungkin 1-2 tempat wilayah, mungkin satu kampung, satu kabupaten, satu provinsi dan seterusnya, yang tiba-tiba tenggelam, mungkin satu pulau tiba-tiba terhilang dan sebagainya. Bencana gunung yang meletus mengerikan terus terjadi di mana-mana, rentetan itu terjadi. Bahkan tsunami yang mengerikan mungkin ada depan mata saya, tapi sekalipun semua itu pasti akan terjadi. Tapi selama hati kita melekat dengan Tuhan, kita percaya pada Dia, janji firman Tuhan. Tadi saya katakan Yesaya 41 ayat 10, Tuhan ikat, jangan kamu takut sebab aku menyertai kamu. Sebab aku ini Allahmu yang meneguhkan langkah kaki kemanapun Anda melangkah, kemanapun Anda pergi. Mazmur 1 ayat 11, Tuhan yang perintahkan malaikat Allah untuk apa? Menjaga kemanapun Anda melangkah, kemanapun Anda pergi. Tuhan dia, hati kita melekat dengan Tuhan melalui doa puasa Ester kita di tempat ini. Janji firman Tuhan, kita mengenal Dia, hati kita melekat dengan Dia. Dia akan luputkan Anda dan saya dari sampar sakit penyakit yang ada depan mata saya. Bukan lagi berbicara COVID-19 yang orang berkata dia makin reinkarnasi, makin
lebih mengerikan dan sebagainya yang terjadi nanti, ada lagi yang akan datang yang lebih mengerikan dari yang sebelumnya dan sebagainya, yang bahkan udara tiba-tiba datang, tiba-tiba korengan dan sebagainya. Kita tidak tahu apa lagi. Semua bukan yang baik, yang lebih buruk bisa terjadi. Tapi selama kita ada bersama Tuhan, jangan firman Tuhan tetap dia amin. Dia katakan, dia luputkan Anda dan saya. Dan bukannya luputkan, dia bentengi Anda dan saya. Ada benteng kemuliaan Allah Bapa di surga, yaitu Zakaria 2 ayat 5, tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga, memagari hidupmu, keluargamu, hari depanmu, anak cucumu, usahamu, bisnis, pekerjaan, bahkan semua aset yang ada bersama, yang bergerak maupun tidak, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Selama itu semua jadi miliknya Tuhan. Hidup Anda, apapun keluarga Anda, hari depan Anda, semua ada dalam harta yang ada Anda dan saya, semua kita tahu itu cuma hanya titipan dan miliknya Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, maka perlindungan daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Dia sanggup mampu membentengi seperti Zakaria 2 ayat 5, tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga, memagari hidup rumah tangga, usaha, hari depan anak cucu Anda, sehingga kuasa dari sejarah untuk mengintervensi untuk rumah tangga, untuk kesehatan, untuk usaha, untuk bisnis, untuk pekerjaan, untuk apapun juga, tetap ada perlindungan daripada Tuhan. Bahkan digambarkan Zakaria 2 ayat 8b, anak saya digambarkan, diilustrasikan seperti biji mata Allah sendiri. Siapa yang dapat menggugat dan merusak dan mengecewakan seorang saya dan merusak hidup seorang saya, tidak ada kuasa apapun juga. Sebab firman Tuhan kita digambarkan seperti biji mata Allah. Bukankah luar biasa? Karena kita tetap jadi partner, kawan rekan sekerja. Kita 1 Petrus 2 ayat 9c, Alkitab berkata, kita telah diambil dari dunia yang gelap, ditempatkan dalam terang ajaib Kristus. Kemuliaan Tuhan harus terpancar sepanjang hidup saudara saya, karena dia berfirman di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Dan barang siapa itu Anda dan saya yang terisap di dalamnya, yang berjalan bersama dengan dia, janji firman Tuhan, kita berjalan dalam dunia yang gelap. Dunia gelap yang terang beneran, ya, siang dan malamnya sampai ada beda lagi, karena segala macam lampu, cahaya dan sebagainya yang sangat amat transparan. Tapi sebelumnya dunia sangat amat gelap, karena tangan kiri, tangan kanan lagi kembali dikatakan, sudah kita tidak bisa membedakan yang baik dan jahat lagi. Sebab mata para orang-orang dunia saat ini sudah lamur, sudah gelap, tidak tahu lagi yang baik dan jahat. Semua itu, semua yang menyenangkan, yang menyukakan, semua sesuatu itu yang baik, sehingga mereka mengejar segala sesuatu yang sekalipun itu tidak halal dan sebagainya, mereka tetap lakukan dan kerjakan hanya untuk kepuasan pribadi. Tapi ada Tuhan, kita tahu, bukan hanya berkata, kita berkata ya di atas ya, tidak atas tidak, yang tidak benar, yang akan membuahkan hasil yaitu dosa, kita tidak lakukan, kita kerjakan, kita tidak ambil dan kita tidak perbuat. Kita tidak mau tetap simpan dendam kebencian. Anak Tuhan harus dengan penuh selalu roh pengampunan. Ada, ampuni suamimu, istrimu, orang tua, sanak famili, keluarga, membantu, besan, mertuamu, siapapun juga, teman, partner, friend, saudara saya, karena Tuhan selalu punya roh mengampuni. Bahkan dia telah mengajarkan dengan tegas dalam Matius 18 ayat 1-2. Berapa kali kan waktu Petrus berkata dari guru, berapa kali aku harus mengampuni saudara yang bersalah pada Yesus menjawab, Petrus dalam maksudnya Matius 18 ayat 21b. 7 kali kan jawab Yesus, Matius 18 ayat 22, bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali itu harus mewarnai. Itu ada dalam kehidupan sosial. Saling mengampuni, saling memberkati, saling menolong, saling menguatkan, dan dengan demikian nama Tuhan makin dipermuliakan. Jangan firman Tuhan yang rindu, menolong, memberkati. Dan saya tutup dalam firman Tuhan. Dia berfirman bilangan 23 ayat 19. Dia bukan manusia, bukan anak manusia. Dia berfirman bagi saudara saya,
Dia tidak pernah menyesal dengan apa yang dia firmankan, apa yang disabdakan. Dia tidak pernah berdusta untuk apa yang disabdakan, apa yang difirmankan. Pasti akan jadi suatu kenyataan pada waktu Tuhan. Pasti akan jadi suatu jawaban. Karena Tuhan bagi dia sekali lagi tidak ada perkara mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan kebangkitan pertubuhan tubuh dan darah Yesus. Para imam pemukiman bisa kemudian. Cinta dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia terluka. Terima kasih Bapa, kami tahu tubuh dan darah Yesus inilah karya pengorbanan yang terbesar yang Kau lakukan, kerjakan dan perbuat bagi kami Bapa. Dan melalui darah Yesus kami kembali dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni dan diberkati. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Hamba dengan segala kekurangan keterbatasan hamba-Mu, tapi sekali lagi setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibirku, tidak hamba. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Kau terus terjemahkan, materaikan dalam hati kami masing-masing, dan Kau juga yang memberkati setiap kekasih Tuhan yang hadir dalam doa puasa Ester di tempat ini sampai pada sesi yang terakhir saat ini Bapa. Engkau juga yang menyertai, Engkau juga memberkati, dan Engkau juga menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Dan jawaban daripada ya yang terbaik, nanti yang terbaik, tidak pun yang terbaik. Karena Tuhan tahu semua, Tuhan selalu beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami siap menerima tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Kita yang berada berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak berakhir. Tuhan titipkan firman bagi Anda, baca, renungkan, hayati dengan baik. Firman yang Tuhan titipkan, aplikasikan dalam kehidupan saya hari lepas hari. Biarlah firman ini bukan sekedar menjadi logos, tapi benar-benar menjadi rema dalam perjalanan kehidupan seorang saya. Saat ini saya menerima masuk 27 ayat 1a, Alkitab berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatan. Terang, tidak lain yang lain.
Tuhan adalah terang terang saya, dan keselamatanku dialah Yesus Kristus yang dikatakan Matius 1 ayat 1. Beri dia nama Yesus, dan nama itu termantra dalam hidup saya sebagai orang percaya, sehingga konsekuensi Bapa di surga juga digenapkan. Matius 1 ayat 3. Immanuel, Allah beserta saudara saya. Dia menyertai hidupmu, keluargamu, hari depanmu, anak hidupmu, usaha, bisnis, pekerjaan, kesehatan saudara saya. Ada tangan penyataan kasih anugerah berkat Tuhan. Kita angkat roti tinggi di atas kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar itu roti yang tidak berarti. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, Alkitab berkata orang benar hidup oleh karena iman, dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini jadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, untuk keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan, kenajisan, bahkan segala hal yang tidak berkenan dalam hidup kami. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, kebutuhan, sukacita dan sejahtera, semua yang indah yang datang daripada kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah terima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari yang diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman percaya, terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita makan dengan iman percaya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, kekasih yang dikasih berkat Tuhan. Sebelum kembali kita mengangkat calon tinggi dari kepala, apabila saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun, sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak perkara mustahil. Mungkin bukan pribadi, usaha famili, keluarga yang Anda gumuli saat ini terbaring di rumah sakit di luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doa tidak akan dibatasi oleh waktu. Alkitab berkata doa orang benar dan yakin, sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit Anda saya ketahui. Lebih ke satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya. Waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus, tangan yang penuh kuasa, tangan yang berwarna baku, dan dia berfirman. Oleh karena bilur-bilur saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima terjadi sesuai iman, kesembuhan jadi bagian orang percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apabila saya datang ke tempat ini
dengan masalah rumah tangga Anda, masalah suami Anda, istri Anda, mantu Anda, mertua Anda, masa depan rumah tangga, masa depan rumah tangga anak-anak, masa depan suami, istri, suami saya, masa depan anak, cucu, saudara, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan selesai, apapun juga pergumulan selesai, dengan tangan terbuka Tuhan. Mari semua yang tidak sudah bertobat datang padamu. Bahkan dia berfirman Mazmur 50 ayat 15, berserulah padaku waktu sedang mengalami kesesakan, letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya. Melalui dua kuasa di tempat ini, ada bahwa setiap pergumulan masalah, maka dalam Yesus ada jawaban. Karena letakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tangan Tuhan Yesus yang sedang melawan, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, keuanganmu, hari depanmu diberkati. Supaya dengan demikian nama Tuhan makin dipermuliakan oleh hidup kekasih anak Tuhan. Kita akan sama tinggi di atas barang. Kita tahu jalan ini oleh darah Yesus engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya. Satu hal engkau tidak pernah berbuat saat kejahatan berdosa, tapi engkau rela mati untuk kami manusia yang berdosa, manusia yang terkutuk saat ini. Melalui tubuh dan darah Yesus kami kembali dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, bahkan menjadi anak kasih Tuhan. Dan kami imani percaya Bapa, Engkau yang memulihkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga, dan oleh karena bilur-bilur Yesus kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, diampuni. Kau mati bagi kami juga mati bersama Engkau. Kau bangkit pada minggu pagi, kami bangkit bersama Engkau sebagai umat pemenang. Engkau telah naik ke surga, di sebelah Bapa di surga, untuk menjadi pembela kami. Roma 8 ayat 4b, menjadi perantara kami di depan Bapa di surga. Roma 8 ayat 26, menjadi pendoa syafaat kami di depan Bapa di surga. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan Engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik. Yohanes 14 ayat 2, surga sedang nanti selesai, tapi dia segera, kau akan segera datang. Yohanes 14 ayat 3, supaya di mana engkau berada, kami berada bersama engkau dalam kekalan. Bukan kecauan darah Yesus, kita minum dengan iman percaya. Terima terjadi sesuai iman dalam nama ini, dalam nama ini. Kita minum dengan iman percaya. Kita bersyukur dan terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak, melalui tubuh dan darah Yesus kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, dan disembuhkan, dipulihkan, dibenarkan, dilayakkan, bahkan menjadi anak dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan, kasih, anugerah berkat Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang telah diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Terima kasih buat Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kita ambil persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan dan kita akan berdoa buat persembahan. Kita sudah diberkati dengan firman dan juga perjamuan, dan kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami sudah ada di sesi terakhir Tuhan di 2 puasa Ester. Kami menyelesaikan 2 puasa Ester, bahwa kami sudah berbuka di pagi hari ini Tuhan dengan perjamuan kudus ya Bapa. Tuhan kami sudah menang ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, melalui puji-pujian di pagi hari ini, selama kami ada di 2 puasa Ester, melalui kebenaran firman Tuhan, kami telah dikuatkan ya Bapa. Dikala pada pagi hari ini kami sudah dikuatkan kembali melalui firman dan juga perjamuan kudus. Berkati hamba-Mu Tuhan
Senior Pastor Abraham Kondra Supit bersama dengan Ibu yang ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Berkati kesehatan hamba-Mu, berkati pelayanannya dan seluruh keluarganya diberkati Tuhan. Dan juga Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami Bapa. Berkati kami semua Tuhan, jemaat Doa Puasa Ester di bulan Juni ini. Berkati kesehatan kami, berkati Tuhan pelayanan kami, bahkan setiap gereja kami diberkati Tuhan dari manapun kami datang. Bahkan Tuhan berkati usaha pekerjaan kami, bahkan seluruh keluarga besar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan persembahan kami di pagi hari ini kami bawa Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan di Doa Puasa Ester di bulan Juni ini. Terima kasih ya Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bisa berkati sepanjang hidup diberkati. Bila bangun pagi hari yang berkati aku berkati, aku berkati sepanjang hidup diberkati. Bila bangun pagi hari yang berkati aku berkati, berkati sepanjang hidup diberkati. Bila bangun pagi hari yang berkati aku berkati, aku berkati, aku berkati. Pak Ibu Sherry, silakan Ibu. Shalom. 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 Puji Tuhan, luar biasa pagi hari ini kita sudah menyelesaikan doa puasa di bulan Juni, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Mewakili Pak Gembala, Ibu Gembala, Koordinator doa puasa Pak Alex beserta istri, semua timnya ada mengucapkan terima kasih untuk respon semua kita boleh ambil bagian di doa puasa Ester bulan Juni. Yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita terima dari sesi pertama sampai diakhiri dengan perjamuan kudus, bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Yakin dan percaya doa ini tempat yang tepat bagi kita semua, dan apapun yang menjadi doa kita semua bagi Tuhan tiada perkara. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih buat Pastor Nababan, Pastor Otniel, Pastor Benjamin, dan Pastor Betty Tengker. Terima kasih buat tim WL-nya, Yance, Bulike, Yoke, Norma, Bulina, Bu Julia, Bu Lina, semua tim yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Yakin dan percaya apapun yang kita berikan bagi Tuhan, so pasti kita akan menerima upah. Dan terima kasih untuk jemaat-jemaat yang baru pertama kali hadir, yang sudah meresponi doa puasa ini. Yakini bahwa Tuhan sanggup menolong kita, dan kita akan pulang dengan bawa sukacita, sorak-sorai kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa bulan depan kita ketemu lagi pada tanggal 13 sampai 16 Juli 2025 dengan membawa kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan menjawab, menolong, memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ajak rekan-rekan kita yang rindu untuk berdoa dan berpuasa, dan ingatkan juga rekan-rekan kita yang hari bulan ini tidak sempat naik berhubung ada barangkali ada pergumulan, ada pekerjaan. Ingatkan lagi sehingga bulan Juli lagi kita bertemu
dengan sukacita suasana surga, karena di tempat ini ada Roh Allah yang memerdekakan setiap hidup kita. Puji Tuhan. Dan sebentar kita akan berbuka. Jangan lupa sesuai dengan instruksi bahwa cuci piring masing-masing dan spray di muka, soalnya membantu selama ada pulang kampung belum balik-balik. Jadi kita semua mengerti orang dewasa, dan ketika kita sudah diberkati, pasti kita akan berdampak lewat perbuatan kita masing-masing, sehingga banyak jiwa dimenangkan dalam pribadi kita. Puji Tuhan. Dan mengakhiri pada ini, saya undang bagi yang pertama kali hadir di tempat ini maju ke depan, nanti didoakan oleh Pak Gembala. Dan yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni, silakan maju ke depan, sama-sama akan menerima berkat Tuhan. Dan saya undang Pak Gembala untuk mendoakan jemaat Tuhan. Yang berulang tahun. Puji Tuhan, kekasih Tuhan yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami melalui doa puasa Ester. Doaku sekembalinya dari tempat ini tetap kembali ke gereja kita masing-masing. Kegiatan di mana kita berada, persekutuan di mana kita berada, melalui kehidupan kita di komunitas dan Tuhan kita berada untuk kita jadi saksi Kristus. Tapi sampaikan, informasikan doa puasa Ester ini terbuka untuk siapapun yang terdenominasi, tidak melihat dari denominasi manapun juga. Melalui doa puasa Ester, doa masalah suatu bulan bersama-sama hadir dalam sini, dan jawaban yang datang dari Tuhan dan dari Tuhan pasti yang terbaik. Kehidupan ibu kasih Tuhan benar-benar menjadi saksi Kristus di mana kita berada, yang berulang tahun karena Tuhan telah tambahkan satu tahun dengan perancangan dan satu terus digenapkan kehidupan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang oma, apapun yang ada dalam kehidupan kita, semua adalah titipan dan milik dengan Tuhan. Kita bertanggung jawabkan, lakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebelum kita makin berdiri, kita padukan iman, kita serati, arahkan tangan ke depan. Bapa di surga, melihat tangan-tangan terangkat, kami padukan iman, kami satu, menyerahkan teman-teman kekasih, 4 teman yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami melalui doa puasa Ester di tempat ini. Engkau menyertai, memberkati kehidupan mereka, damai sejahtera sukacita ada dalam kehidupan mereka, dan setiap pergumulan masalah persoalan mereka bawa melalui doa puasa Ester. Kami percaya jawaban daripadamu. Engkau beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Engkau menyertai mereka menjadi saksi Kristus, supaya melalui kehidupan 4 kekasih Tuhan secara khusus saat ini, mereka pada bulan-bulan nanti Bapak akan tetap hadir dalam kebersamaan, bahkan mereka membawa jiwa untuk hormat kemuliaan dan surga melalui doa puasa Ester di tempat ini. Dan ibu kekasih yang berulang tahun juga, untuk berfirman, panjang di tangan kanan kemudian tangan kiri, materaikan dalam kehidupannya, dan dia bertanggung jawabkan umur yang kau titipkan, dia tetap menjadi berkat Tuhan dalam keluarga besar dimanapun dia berada. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggi melalui segala sikap kehidupan dan perilaku yang dilakukan, yang dimanifestasikan, tidak lain dilakukan hanya untuk kemuliaan kebesaran nama semata-mata, hanya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa dan bersyukur dan terima kasih kalau doa puasa Ester bisa kami lewati sampai hari ini oleh karena kasih anugerah berkat Tuhan melalui teman-teman kekasih Tuhan yang mengambil bagian dalam doa puasa Ester. Saudara kasih kami Alex, Charlie, dan seluruh yang terlibat secara langsung pun tidak, bahkan jemaat kekasih Tuhan melalui doa puasa Ester ini, Engkau berkati dengan luar biasanya. Setiap dedikasi lintas, setiap keberadaan mereka ada di tempat ini tidak pernah sia-sia. Jawaban yang datang daripada Tuhan sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Dan Kau berikan yang terbaik, rancangan yang terbaik, rencanakan yang terbaik. Mereka diberkati, hari depan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, hari depan mereka, kesehatan mereka diberkati, dan jawaban daripadamu Engkau telah beri yang terbaik, dan lakukan
bagi kasih Tuhan. Pakai kami semua tanpa kecuali di tempat ini, tanpa kecuali Bapak, jadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Melalui apapun yang kami lakukan, kerjakan, perbuat dimanapun kami berada, dengan apapun yang kami investasikan, kami tahu itu adalah ladang Tuhan. Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kami yang masih Engkau, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Dan Tuhan titipkan kami masing-masing sebagai bangunan Allah. Apakah kami sebagai suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang oma, sebagai siapapun rekan sekerja Tuhan, apapun yang Tuhan titipkan, kerjakan pada kehidupan kami mau lakukan, kerjakan, berbuat yang terbaik. Sebab kami tahu tidak pernah jerih payah anak Tuhan berlalu dengan sia-sia. Balaskan dengan luar biasa saja hidup kami, keluarga kami, kesehatan kami, hari depan kami diberkati dengan luar biasa saja. Sebentar lagi kami akan berbuka puasa bersama. Tuhan menyertai dan memberkati setiap makanan minuman yang telah disiapkan oleh teman-teman kekasih Tuhan di tempat ini. Hamba kuduskan dan berkati dalam nama Yesus. Buat tubuh kami sehat, kami kembalikan bagi kemuliaan kebesaran nama. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali ke masing-masing dengan tujuan yang Tuhan titipkan, kerjakan dalam kehidupan kami, dengan bus yang telah disiapkan, kendaraan pribadi mereka datang dengan inisiatif mereka. Bapak, Engkau menyertai, hantarkan, tibakan ke tempat tujuan dengan tidak ada halangan perintahan apapun juga. Terbungkus perjalanan mereka setiap anak-anak Tuhan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Mereka dari surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan setiap kekasih Tuhan, dan melalui doa puasa Ester setiap yang rekan sekerja Tuhan di tempat ini, jemaat yang Tuhan titipkan melalui doa puasa Ester, menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan, menjadi saksi Kristus, supaya melalui pada bulan depan nanti Tuhan, tanggal 13 sampai 16 Juli nanti, banyak jiwa dipersembahkan untuk hormat kemuliaan kerajaan surga melalui wadah doa puasa Ester. Pakai kami semua tanpa kecuali Bapak, supaya melalui bibir mulut lidah kami, melalui sikap kehidupan kami, melalui perilaku kami, mereka kami ada Yesus yang hidup. Melalui doa puasa Ester, mereka tahu, orang tahu ada jawaban, ada pertolongan, ada pengharapan, ada penghibur, ada kekuatan, ada masa depan yang luar biasa, memberkati. Dan mujizat Tuhan digenapkan dari waktu lepas waktu sampai hari ini. Mujizat Tuhan tetap tiada mati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, memberkati anak-anak kasih Tuhan, sehingga melalui doa puasa Ester di tempat ini memberkati sekitar di tempat ini. Damai sejahtera sukacita, dan kami akan berjumpa kembali pada tanggal 13 sampai 16 Juli bulan depan di tempat ini dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Pada akhirnya kekasih yang diberkati Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan dari pagi hari ini sampai Kristus datang. Berjumpa kekasih Tuhan di alam dunia. Kita yang telah diberkati Tuhan katakan bersama amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati, kita berjumpa kembali bulan